Ta'ala. Doanya yassarallah ma ta'assar, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Kafa syarrul ghilaba, Allah jauhkan kita dari segala keburukan-keburukan. Rabbana yu'tir raghaib, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Fa'asa yubri dimami, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Kullahum fukur rohina, Allah angkat beban dalam kehidupan kita. Kullahum yaqduna daini, Allah lunaskan hutang-hutang kita. Fa'asa yuslih iwaji, Allah luruskan, istiqomahkan keadaan-keadaan kita. Rabbistur lil qabihi, Allah tutup aib-aib kita. Amil bil malihi, Allah perlakukan kita dengan manis di sisa kehidupan kita. Doanya ditutup dengan yaftahur rahmanu babah, Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita sekalian insyaallah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba fa'asa da'wah mujabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Khadijatul Kubra di bawah pimpinan Syarifah Intan Asgaf. Kita doakan Kak Intan beserta segenap keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, dijaga dunia dan akhiratnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para ustazah bil khusus Al-Mukarramah Umi Maimun Al-Haddad, Ustazah Khadijah Asgaf, Umi Nung dan juga Umi Lulu Mulakhela, serta Ustazah Suud Aidit, kita doakan semoga para ustadzah-ustadzah kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan Ustadzah Hasnah Al Munawwar yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah karuniakan kesehatan sehingga beliau masih akan tetap bersama-sama dengan kita insyaallah di dalam majelis-majelis kita, amin ya rabbal alamin. Para pimpinan majelis taklim, para pimpinan pondok pesantren, para ustadzah, para syarifah yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dicintai Allah, disyafaati Rasulullah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, diberkahi bulan Sya'bannya, disampaikan ketemu bulan suci Ramadan, dimudahkan puasanya, dimudahkan tarawihnya, diberi karunia untuk dapat memperbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bersedekah, diraihkan Lailatul Qadar, diraihkan pandangan rahmatnya Allah, dikaruniai semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan suci Ramadan nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian tinggal nunggu hari
ya, kita ketemu bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Nabi tuh Bu nggak pernah minta doa panjang umur. Ini saya kasih tahu aja. Jadi kalau kamu doa minta panjang umur tuh sebenarnya bid'ah. Karena Nabi nggak minta panjang umur. Nabi itu cuman mintanya nyampe ke Ramadan, gitu ya. Kalau mau meninggal habis Ramadan nggak apa-apa deh, gitu kayaknya begitu. Jadi Nabi itu, saudaraku sekalian, tidak minta panjang umur kecuali kalau masuk bulan Rajab. Itu juga mintanya nggak panjang-panjang, cuman minta sampai ketemu bulan suci Ramadan. Nabi begitu masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Nanti masuk bulan Sya'ban juga berkahi, sampaikan ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah sampai ketemu bulan suci Ramadan. Doa Nabi diijabah Bu. Nabi umurnya memang nggak panjang-panjang karena nggak minta umur panjang. Nabi 63 tahun meninggal dunia, yang dalam artian kalau di umur kita nih, kalau di umurnya pakai Januari Februari, Nabi tuh meninggal usia 61 tahun. Karena dalam setiap 30 tahun ada perbedaan 1 tahun. Ya. Jadi ini kayak saya nih sekarang. Usia saya 18. Bu, ini kalau udah usianya orang di atas 30 tahun, nah itu berarti kalau umur Januari Februari 30. Tapi kalau umurnya itu ikut bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu udah 31. Karena memang setiap 30 tahun ada perbedaan 1 tahun. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad waktu meninggal dunia 61 tahun. Kalau hitungan April, karena Nabi Bu lahirnya bulan April sama kayak saya. Kita girang gitu ya, pokoknya ada persamaan menabi dikit aja kita pakai tuh, kita pakai buat tawasul kepada Allah. Ya Allah, sama bulannya ya Allah, biar disayang juga kayak Nabi Muhammad ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad lahir bulan April, dan kalau hitungan April usia Nabi Muhammad ketika wafat 61 tahun. Tapi kalau usia Rabiul Awal, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal juga di bulan Rabiul Awal, yang artinya adalah bahwa Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya juga jauh dari bulan Ramadan, karena memang Nabi Muhammad mintanya tuh kalau udah Rejab, Sya'ban, Ramadan ya Allah, Ramadan dulu ya Allah, jangan kau ambil saya sebelum lewatin Ramadan. Nah, Nabi makanya meninggalnya di bulan Rabiul Awal, jauh dari bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Bu, para sahabat meriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi minasy syuhur. Nabi ini kalau udah bulan suci Ramadan, sahabat bilang sampai kayak bukan Nabi gitu. Maksudnya kayak bukan Nabi Muhammad yang biasanya. Yang biasanya aja Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa, puasanya, laparnya luar biasa, perjuangan beliau luar biasa. Kalau masuk bulan suci Ramadan, kana yajtahid, beliau semangat ibadahnya dengan semangat yang tidak pernah ditemukan sebelum bulan suci Ramadan. Ya orang kalau udah ngelihat Nabi Muhammad bulan suci Ramadan, wih, Nabi ya ampun semangat banget nih, semangat banget. Begitu. Wa kana yajtahid fil awakhir ma la yajtahid fil awail. Bedanya Nabi sama kita, ibu-ibu sekalian, kita kadang-kadang semangat awal-awal Ramadan, pertengahan mulai luntur, akhir-akhir Ramadan bubar. Sampai dibilangin siklusnya orang Indonesia bulan suci Ramadan,
10 hari pertama di masjid, 10 hari yang berikutnya di mall, 10 hari yang terakhir di terminal, di stasiun, di bandara, mau mudik ya Bu ya. Jangan sampai 10 hari abisnya lebaran di Pegadaian, duitnya udah kehabisan, jadinya gadain kalung, gadain cincin. Ya Allah, saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi nggak gitu. Nabi di awal Ramadan semangat, di tengah semakin semangat, di akhir lebih semangat lagi. Wa kana ya'takif, di 10 hari terakhir Bu, Nabi nggak pulang ke rumah. Nabi nggak pulang ke rumah. Kemana? Masjid. Nabi pulang ke rumah hanya untuk, mohon maaf, buang hajat, ganti baju, sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan sama Nabi di masa itu di dalam masjid. Itu aja Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sisanya beliau i'tikaf, tidak tidur kecuali karena ketiduran. Nggak modelan kayak kita, kalau puasa tidur aja kalau siang, kalau malam makan mulu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki puasa kita, Allah perbaiki Ramadan kita, Allah muliakan kita di bulan mulia ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nabi kok udah akhir-akhir kayak begitu, i'tikaf 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa kana ayqad nisaah alaihi salam, dan beliau pun bukan hanya beliau sendiri yang i'tikaf, tapi juga beliau membangunkan istrinya untuk i'tikaf di masjid juga. Jadi kalau udah masuk bulan suci Ramadan, Nabi kalaupun pulang ke rumah istrinya, ngajakin istrinya i'tikaf. Ayo i'tikaf, i'tikaf. Sayyidah Fatimah diajakin i'tikaf, semua istrinya diajakin i'tikaf. Ahlan, sahlan, Ustazah Anissa, tafadhali Ustazah, tafadhali. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, demikian Bu ibadahnya. Dan itu ibu-ibu siku sekalian saya masih dapetin, alhamdulillah, masih dapetin orang-orang yang kalau bulan suci Ramadan saya ngelihatnya sampai nggak kayak orang Bu, sambil mikir nih tidurnya kapan, ini orang-orang kenapa ibadah mulu, ini yang senderan pas rokaat-rokaat terakhir traweh mana dia nih orangnya. Kalau di Indonesia banyak, ini nggak ada ibu-ibu sekalian. Di kota Tarim Hadramut Yaman, masa awal-awal saya ada di kota Tarim tahun 98, 99, 2000, itu ibu-ibu sekalian, benar-benar saya bergaul sama orang Tarim karena memang belum ada dan belum tinggal saya di Daruz Zahra, jadi saya bergaul sama warga masyarakat Tarim. Saya dibuat kaget-kaget sama mereka karena di bulan suci Ramadan saya ngelihat orang-orangnya mendadak jadi kayak bukan orang. Kayak apa Ustazah? Kayak malaikat Bu, kayak malaikat. Masya Allah, antara Quran, antara zikir, antara ibadah. Ibu-ibu sekalian, semuanya, bukan hanya ulama-ulamanya. Wah, kalau udah ulamanya kita nggak bisa ngomong deh tuh. Emang para ulamanya luar biasa. Bahkan Bu, ini saya ceritain. Saya tuh tinggal di sebuah rumah kontrakan. Bawahnya itu toko, bawahnya pertokoan, di atasnya itu rumah sewaan, di samping kamar saya persis itu masjid, Masjid Al-Bar. Masjid Bor orang sebutnya, Masjid Al-Bar. Ibu-ibu sekalian, nah itu kadang-kadang kalau sore-sore saya pulang ke rumah saya, suka ada cowok-cowok, remaja-remaja tanggung, ya umur-umur anak-anak SMA lah kalau di kita ya, 18 tahun, 19 tahun gitu, 17 tahun gitu, pada nongkrong di depan toko. Anak-anak begituan, pada nongkrong depan toko, godain temennya. Depannya itu kayak semacam lapangan gitu sambil ngeliatin apa, ngomentarin apa gitu. Mereka nggak pernah sih godain saya, nggak pernah.
Mereka tuh dianggap aib gitu kayaknya kalau godain perempuan. Jadi mereka kalau misalnya saya lewat-lewat gitu kayak nggak lihat aja gitu. Tapi Bu, begitu masuk bulan suci Ramadan nggak ada tuh anak-anak yang nongkrong-nongkrong tuh nggak ada. Ibu-ibu sih sekalian, gantinya karena saya itu kamar saya sebelahan persis sama masjid. Tiap malam tuh saya kedengeran suaranya orang tadarus Al-Quran. Satu hari abang saya ini cerita, dia bilang begini nih, kamu tahu nggak Im, anak-anak preman-preman, bukan preman sih, anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong di depan tuh. Oh iya sih bilang, sekarang tuh kan nggak pernah nongkrong. Iya tuh pada kemana tuh anak-anak? Ikutan pesantren kilat bagaimana nih? Ramadan kan biasanya suka di kita ada gitu kan ya. Dia bilang enggak. Itu yang kamu dengerin kalau malam baca Quran, itu mereka. Kamu tahu mereka baca setiap malamnya habis taraweh 10 juz Al-Quran. Itu anak-anak mudanya. Anak-anak tukang nongkrongnya 10 juz Al-Quran tiap malam Bu. Saya ketika ngelihat ibadah mereka di bulan suci Ramadan sambil mikir, ya ampun yang kayak saya kalau masuk surga di emperan kali ya. Memaknai Ramadan, faham betul apa itu bulan suci Ramadan. Yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun karim, telah datang kepada kalian bulan mulia. Bu, bulan mulia. Dek, Kak, dengerin saya. Tidak ada makna dari kemuliaan Ramadan jika tidak dapat memuliakanmu. Ramadan bulan mulia. Apa arti kemuliaan Ramadan bagimu jika Ramadan tidak dapat memuliakanmu? Kamu menyebutnya bulan suci Ramadan. Menurutmu apa arti kesucian Ramadan jika bahkan di bulan Ramadan kamu masih tenggelam dalam dosa-dosa? Apa arti kesucian Ramadan jika Ramadan tidak dapat mensucikan kita? Maka mari memaknai bulan suci Ramadan sebagai sebuah hadiah indah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Mari belajar menghormati Ramadan. Mari pelit sama waktu-waktunya Ramadan. Mari menjadi hamba Allah yang penting, yang menjadwalkan waktu di bulan suci Ramadan. Ibu lihat gak? Orang tuh Bu, semakin penting jadwalnya semakin padat. Betul gak? Ibu liatin deh. Ibu kalau lihat tuh pimpinan perusahaan, Bu, jam sekian meeting, kan begitu tuh. Jam sekian ada jadwal makan siang sama siapa, jam sekian begini, jam sekian begini. Sampai dari padat waktunya Bu, dia nggak bisa ngatur jadwalnya sendiri. Ada orang lain yang ngaturin, ada sekretaris yang ngaturin. Ibu punya sekretaris? Orang Bu, semakin penting semakin pelit sama waktu yang dia punya, semakin berharga waktu-waktunya. Kita kalau nggak bisa bikin sepanjang tahun kita kayak begitu, sekurangnya bulan ini adalah bulan penting. Bulan Ramadan bulan penting untukmu. Bulan Ramadan bulan Allah menganggap penting hamba-hambanya. Gimana enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dengerin ucapannya Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, obat buat kita sekalian, biar kita ngerti kehidupan. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Dari bulan suci Ramadan ke bulan suci Ramadan berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Ini bulan penting buat hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bener di bulan Ramadan tersebut, bisa ngebenerin 11 bulan yang sebelumnya. Bisa jadi penggugur dosa buat 11 bulan yang sebelumnya. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad menyampaikan, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan dan tarawihnya dengan benar bagus, beriman kepada Allah, tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan telah terampuni dari seluruh dosa-dosanya. Bu, ngapusin dosa bukan cuman 11 bulan, tapi bahkan bisa jadi dosamu seumur hidup. Kehapusan sama Ramadan 1 bulan. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan lagi dalam hadis yang lain, kharaj min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Kalau bagus Ramadanmu, kata Nabi, malamnya tarawihnya bagus, ibadah malamnya bagus, siangnya puasanya bagus, jalanin waktunya dengan bagus, katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari bulan Ramadan jadi kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, suci, bersih. Allah menganggapmu fitrah, kembali kepada fitrah. Bukan hanya diampuni dosa-dosa, tapi telah menjadi hamba yang seutuhnya suci. Hatinya bersih, jiwanya bagus, jadi kayak bayi lagi, Bu. Kurang penting apa nih bulan? Kurang penting apa ini bulan? Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, bahkan Bu, saya kalau liatin hadisnya Nabi Muhammad SAW, saya ngeliat bulan Ramadan nih jadi bulan yang paling pantas buat kita cari muka di hadapan Allah. Bu, 11 bulan saya banyak cari mukanya di hadapan manusia. Cari muka di hadapanmu. Kalau mau hadir majelis, dandan dulu. Walaupun antara dandan sama enggak dandan, Bu, naiknya cuma dikit doang. Kalau enggak dandan 6,3. Kalau dandan ya 6,5 kali dah. Dikit naiknya. Tapi saya kerjain juga tuh. Saya nggak akan hadir majelis belum mandi. Mandi dulu loh ini, Bu. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, saya pikirin apa yang mau saya sampaikan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya cari muka di hadapan suami saya, biar dia nggak marah, biar dia tetap ridho. Mudah-mudahan, amin. Aminin apa, Bu? Usaha namanya, Ibu, ya. Saya cari muka di hadapan keluarga, saudara, sahabat, teman, semua umat. Walaupun mudah-mudahan semoga diterima niatnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan. Tapi ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan, bulan yang secara khusus jadi bulan cari muka antara kita sama Allah. Kenapa? Dengerin hadisnya Nabi Muhammad. Qala Rasulullah, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum
Qala Allah Ta'ala fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum. Qala Allah Ta'ala fi as-saumu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan umat manusia, kata Nabi Muhammad, amal kita nih Bu nih, semuanya buat kita sendiri, buat kita sendiri, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terhadap puasa, puasa kalian untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi Bu, amal umat manusia ini dihadapkan di hadapan Allah. Keterangan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, amal ibadah kita nih, zikir, Quran, ngajar, belajar. Amal ibadah kita nih Bu nih, sholat, sholat sunnah, sedekah, zakat, nutup aurat, bakti sama orang tua, khusyuk, tawakal, sabar, semua amal ibadah kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengatakan, semua amal ibadah kalian untuk kalian. Kata Allah, aku hanya akan mengambil dari kalian puasa kalian. Puasa kalian untukku, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Aku sendiri yang akan jadi jurinya. Aku sendiri yang akan memberi penilaiannya. Aku sendiri yang akan kasih pontennya. Bu tahu nggak lagi zaman sekolah dikasih ponten Bu? Ponten Ustazah, enggak ponten. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi nih kembali keterangan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, saya dulu ngaji sama Habib Umar ibu-ibu. Saya, iya, saya cuma ngasih tahu doang, barangkali ada yang nggak tahu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena kan hal-hal yang semacam ini perlu dalil Bu, makanya saya kasih tahu, bukan mau nyombong, bukan mau cari muka, bukan. Biar kamu lebih percaya, karena hal yang semacam ini kan hal-hal yang perlu dalil. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan, beliau bilang, semua amal ibadah kita malaikat tubuh tahu ngasih penilaiannya. Nih dengerin, kalau kamu sholat, malaikat siap-siap nulis sholatmu. Kalau di saat niat khusyuk, niatnya sekian, enggak khusyuk sekian. Baca Fatihah khusyuk sekian, enggak khusyuk sekian, tuh ada masing-masing Bu. Bahkan cuman Fatihah gitu aja bukan, enggak tuh Bu, tiap ayatnya khusyuk apa ngelambiar, bacanya bener apa enggak, sesuai tajwidnya apa enggak, hadir hatinya apa enggak, semua ada penilaiannya. Malaikat udah punya hitung-hitungannya masing-masing, enggak akan ada yang keliru. Wahum la yufarritun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat enggak ada ceritanya keliru. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, semua amal ibadah kita sedekah, bahkan kita haji, kita umroh, malaikat udah punya hitung-hitungan pahalanya Bu. Kalau khusyuk berapa, kalau nggak khusyuk berapa, kalau ikhlas berapa, kalau nggak ikhlas berapa, ataukah habis pahalanya, semua ada nilainya semuanya. Malaikat tahu penilaiannya. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi nih, masuk bulan suci Ramadan, malaikat cuma nulis Halimah puasa, Khadijah puasa, cuma nulis gitu doang. Intan puasa. Ibu-ibu sekalian, cuma ditulis puasa doang. Berapa nilainya? Berapa nilai puasa kita tuh hari?
Ibarat nilai puasa paling besarnya 1000, paling kecilnya 0 misalnya. Nah itu kamu diret berapa tuh pahalanya? Malaikat nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah langsung yang akan memberikan penilaiannya. Itu sebabnya saya bilangin kamu, bulan suci Ramadan, bulanmu cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahkan di bulan suci Ramadan kamu menjadi seperti dirimu yang biasanya, bulan mana lagi yang akan jadi bulan perbaikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, kalau nggak salah Nasaih Diniyah ya, atau Risalah Muawanah, wallahu alam, ibu-ibu sekalian, beliau mengatakan, anggap gini deh, kata beliau, ini kan Allah yang ngasih waktu sama kita. Waktu kamu hidup di dunia kan dari Allah. Tapi dari 24 jam waktumu Allah nggak minta semuanya. Allah cuman minta 5 waktu buat kamu mengerjakan sholat fardu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kalau kamu bagus ngerjainnya, Allah akan jadikan sholatmu 5 ini sebagai penghapusan dosa dari waktu-waktu yang lainnya. Beliau bilang lagi, dalam 1 minggu Allah kasih 7 hari. Allah nggak mau ambil semuanya. Allah cuma ambil Jumatnya. Jadikan Jumatmu untuk Allah, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau bilang lagi, dalam sepanjang tahun 12 bulan Allah kasih. Yang Jumat tadi kata Nabi Muhammad, al-jum'ah ilal jum'ah kafarah lima bainahuma majtunibatil kabair. Dari Jumat ke Jumat berikutnya bisa ngapusin dosa dalam seminggu jika kamu bagus melaksanakan sholat Jumatnya. Ada baca sholawat, ada baca surat Al-Kahfi nih hari Jumat nih. Saya ingatkan kembali, saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti ba'da asar baca sholawatnya Sayyidah Fatimah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian kata beliau lagi, dalam sepanjang tahun ada 12 bulan Allah kasih buat kita 12 bulan. Allah seolah berkata, ambil 11 bulannya buat kalian. Aku cuma mau dari kalian bulan suci Ramadan. Jadikan itu sebagai bulan antaramu denganku. 11 bulan buat kamu dah. Yang 1 bulan nih, bulan suci Ramadan, antaramu denganku, kata Allah. Aku mau lihat kamu. Makanya Bu, itu sebabnya orang kalau Ramadannya bener 11 bulannya, 11 bulan sesudahnya benar, dan ngapusin dosa 11 bulan yang sebelumnya. Dan orang kalau Ramadannya berantakan di sepanjang tahunnya. Dan orang kalau sepanjang tahunnya berantakan pula lah hidupnya. Jadikan Ramadanmu antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar buat cari muka di hadapan Allah di bulan suci Ramadan. Belajar buat cari muka di hadapan Allah bulan suci Ramadan. Cobain belajar cari mukamu di hadapan Allah. Allah lagi nilai kamu, Allah lagi lihat kamu, Allah lagi memberi penilaiannya kepadamu. Apakah kamu hambanya Allah, ataukah kamu seperti orang-orang tidak beriman yang hanya menjadi budak dari hawa nafsunya? Hati-hati, bulan suci Ramadan Allah lagi mau lihat kamu.
Kamu jadi hambanya Allah yang ngatur waktu seperti yang Allah inginkan, yang ngerjain sesuatu seperti yang Allah inginkan, yang makannya kamu atur jadi kayak yang Allah inginkan, ataukah kamu menjadi budak dari hawa nafsumu sendiri? Kamu kerjakan apa yang kamu mau, kamu tinggalkan apa yang kamu nggak mau, kamu makan apa yang kamu mau, kamu tinggalkan makanan apa yang kamu nggak mau. Tak ubahnya seperti budak dari hawa nafsumu sendiri. Bulan suci Ramadan, jadikan bulan kamu cari muka di hadapan Allah. Biar setiap kali Allah lihat kamu lapar karena Allah, kamu makan karena Allah. Biar setiap kali Allah lihat kamu ibadah karena Allah, kamu sholat tarawih karena Allah, kamu baca Quran karena Allah, kamu ninggalin dosa karena Allah. Jangan sampai bahkan bulan suci Ramadan pikiranmu hanya tentang urusan hawa nafsumu, pikiranmu hanya tentang urusan entar maghrib saya mau makan apa ya enaknya. Itu kan bukan apa yang Allah mau, itu apa yang kamu mau. Malam ini enaknya terawih apa enggak ya? Itu kan apa yang kamu mau, bukan apa yang Allah mau. Besok enaknya ngabuburit di mana ya? Itu kan apa yang kamu mau, bukan apa yang Allah mau. Hari ini GoFood di mana ya? Itu apa yang kamu mau, bukan apa yang Allah mau. Saya mau bukber sama siapa ya? Di mana ya? Saya mau hadir apa enggak nih ya? Acaranya reunian teman-teman saya. Itu apa yang kamu mau, bukan apa yang Allah mau. Enggak cukup 11 bulan kamu ngikutin apa yang dipengenin sama perutmu? Tidakkah cukup 11 bulan kamu penuhi perutmu dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsumu? Kamu makan apa yang kamu mau, kamu nggak makan apa yang kamu nggak mau. Gimana kalau di bulan Ramadan jadikan hawa nafsumu taba'an lima ji'tu bih, kata Nabi Muhammad. Jadikan hawa nafsumu mengikuti ajaran yang aku telah membawakannya untukmu. Ajaran agama Allah, ajaran agama Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, diaturin sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah mau lihat gimana nih kamu jadi hambaku, bener apa enggak nih kalian nih jadi hambaku di bulan suci Ramadan. Sampai sama Allah diatur cara makan dan jam makan, Bu, diatur sama Allah. Dari subuh sampai ke maghrib kamu jangan makan, kamu jangan minum. Udah bagus nih, alhamdulillah. Jangan sampai ketika dibuka jendela makannya sama Allah, ini kan sekarang lagi musim diet nih, urusannya sama jendela makan. Bulan suci Ramadan, Bu, bulan Allah ngatur jendela makan kita. Masa kamu diatur sama dokter mau, diatur sama Allah nggak mau? Ayo sekalian, biar Allah yang ngatur jendela makanmu. Ikutan sama cara makannya baginda Nabi besar Muhammad. Di saat berbuka puasa nih Bu nih, kita nih Bu nih, selama ini nih 11 bulan ibu-ibu sekalian, bahkan bertahun-tahun kita nih ibu-ibu sekalian, saya nggak mau tuduh ibu-ibu dah, saya dah Bu, saya nih Bu nih, dalam hidup nih kayaknya saya kalau ditanya kelebihannya apa, kayaknya kelebihan berat badan mendosa dah.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini diaturin sama Allah Subhanahu wa taala cara kita muamalah sama perut kita. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang disinggung sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ucapan Sayyidina Ali, jangan tersinggung. Jangan tersinggung sama saya, kalau mau tersinggung sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ardah, "Man kana hammuhu batnuh, kanat qimatuhu ma yakhruj minhu." Siapa yang pikirannya cuman urusan isi perutnya, maka nilainya adalah apa yang dikeluarkan dari perutnya. Tersinggung nggak kamu? Saya nggak tersinggung Ustazah karena saya nggak ngerti. Oke, saya ulangi. Man kanat qimatuhu batnuh, siapa yang isi otaknya, isi pikirannya, isi hatinya adalah apa yang masuk dalam perutnya. Yang dipikirin semua adalah tentang saya makan apa nanti, besok saya makan apa, entaran saya pengen makan apa ya, nih enak nih kalau jam segini nih makan ini, enak nih jam segini minum ini. Terus yang di pikiranmu adalah apa yang masuk ke dalam perutmu. Kata Sayyidina Ali, kamu kalau isi pikiranmu adalah tentang isi perutmu, nilai kamu apa yang keluar dari perutmu. Perut keluar apa? Sayyidina Ali yang ngomong kayak begitu. Saudara sekalian, kita nggak mau jadi hambanya perut kita. Kita mau belajar jadi hambanya Allah. Mau ngatur apa yang masuk dalam perut kita sebagai hambanya Allah. Diatur apa sih sama Allah Subhanahu wa taala? Allah ngatur isi perut kita kayak gimana? Bu, dengerin ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnih." Kata Nabi Muhammad, enggak ada tempat yang lebih jelek buat dipenuhi selain perutmu sendiri. Kamu kalau penuhin akal kamu dengan ilmu bagus. Kamu kalau penuhin hati kamu dengan cinta kasih sayang bagus. Tempat tuh yang paling buruk buat dipenuhi dari yang halal, itu adalah perut, kata Nabi Muhammad. Jelek banget penuhin maidah, perut, lambung nih jelek dengan yang halal, apatah lagi dengan yang syubhat, apalagi haram. Halal aja nggak bagus buat penuh-penuh, kata Nabi. Terus diajarin sama Nabi, yakfik lukaimat yukim nasulbak. Nabi kita bu ngasih ajaran bu, udah yang paling mentok, udah yang paling cakep. Nih kalau kita hidup sesuai dengan ajarannya Nabi, sehat zahir batin kita nih bu, sehat seluruh kehidupan kita ibu-ibu sekalian. Ini saya ngomongin kayak begini nih bu, ngomongin diri saya sendiri bu. Saya sakit kaki gara-garanya keberatan berat badan, coba. Padahal segitunya saya ngelihat diri saya kayak luar biasa, bener kan? Bukan saya bu yang bilang, dokternya bilang, mohon maaf ustazah, dengkul ustazah nggak kuat bawain berat badan ustazah. Allahu Akbar, ampun dah. Nih perut kita nih bawa banyak masalah dalam hidup. Saya sambilan mikir aja nih, di dunia aja kita dibikin pusing sama perut kita, jangan sampai di akhirat kita dibikin pusing sama apa yang masuk dalam perut kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sama Nabi dikasih anjuran cara muamalah kita sama perut. Bu, tapi emang berat banget sih bu, ajarannya Nabi ini berat banget. Sekurangnya kita bisa belajar ngamalin itu di bulan Ramadan. Kata Nabi gini nih bu, nih bu, saya emang banyak hafalin hadisnya Nabi. Kenapa? Karena katanya Sayyidina Imam Malik bin Anas alaihi ridwanullah,
Semua ucapan orang ada benar ada salahnya. Semua ucapan, mau ilmuwan, mau siapa, ada benar ada salahnya. Kata Imam Malik, kecuali ucapan orang yang dimakamkan di tempat ini. Kata beliau sambil pandangannya mengarah ke Raudhah Asy-Syarifah, makam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Bu nggak pernah salah. Ucapan Nabi nggak pernah salah. Kenapa? Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Nabi ketika berbicara nggak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Ucapan Nabi Muhammad selalu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Nabi ngasih tahu caranya kita muamalah sama perut kita Bu. Apa kata Nabi Muhammad? Yakfik lukaimat yukim nasulbak. Kamu tuh kalau makan sekedar bikin berdiri tulang punggung kamu aja. Berat banget kan? Artinya kalau kamu masih duduknya bisa tegak, nggak perlu makan kamu. Nih, semuanya masih bisa tegak duduknya. Kamu nggak perlu makan. Yakfik lukaimat yukimna sulbak. Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya. Yang bilang bukan dokter diet, bukan dokter gizi. Nabi Muhammad yang bilang, kamu mau urusan makan cukup sekedar memberdirikan tulang punggung kamu aja. Itu sebabnya Bu, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, beliau mengatakan di masa akhir kehidupannya, masyabi'tu ba'dal islami qad. Saya sesudah kenal Islam tidak pernah sekalipun kekenyangan. Karena saya setiap kali makan ingat hadisnya Nabi Muhammad, yakfi'ik lukaimat yukimna sulbak. Kamu kalau makan cukup sekedar memberdirikan tulang belakangmu saja. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya Nabi juga suka godain Sayyidina Abu Bakar Bu. Sayyidina Abu Bakar itu, nah asal ibu-ibu tahu nih biar enak bayanginnya. Sayyidina Abu Bakar itu putih, tinggi, putih, kurus banget. Dari kurusnya Sayyidina Abu Bakar itu kalau pakai sarung suka melorot. Beneran. Saya bicara berdasar fakta. Ibu-ibu sekalian, sampai suka digodain sama Nabi Muhammad. Beliau pakai daleman Bu. Beliau pakai daleman kayak celana panjang selutut, kayak celananya Habib tuh. Di dalam sarungnya itu ada celana panjang. Ibu-ibu kirain kagak ada apa? Itu Bu ya. Sayyidina Abu Bakar kalau pakai sarung suka melorot. Kenapa? Kagak ada ganjelnya Bu. Nah, kalau kita nih kan perutnya banyak selepitan nih kan. Itu Sayyidina Abu Bakar nggak ada, lurus saja. Sampai digodain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah ngelihat Sayyidina Abu Bakar kayak bener-benerin sarung karena sarungnya melorot, Sayyidina Nabi ketawa tuh. Terus bilang gini, lasta minha ya Abu Bakar, lasta minha ya Abu Bakar. Kamu emang bukan orang dunia Abu Bakar. Kamu nih nggak pantas tinggal di dunia Abu Bakar. Kamu emang bener-bener orang akhirat Abu Bakar. Sampai perut kamu segitu tipisnya, segitu kosongnya. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arba. Saya ceritain kayak begini biar kita ngerti, tertunduk malu melihat diri kita sendiri. Ini cara hidup kita nih berantakan. Pikiran cuman mikirin makanan, betul? Siapa yang kayak begitu? Saya. Ngaku saya kayak begitu, saya. Dan kita semuanya masih belum ngerti caranya jalanin hidup seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang sudah disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya nggak ngarep abisnya ini saya atau kita semua bisa jadi kayak Sayyidina Abu Bakar. Enggak Bu, enggak. Ketinggian. Saya cuman berharap saya dan kita semua bisa ngurangin
ngurangin makan kita, ngurangin mikirin makan kita, sekurangnya di bulan suci Ramadan. Ya, sekarang nggak apa-apa nih Ustazah, kita makan aja nih sekarang. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad kasih tahu, yakfik lukaimat yukimna sulbak. Kata Nabi, kamu urusan makan cukup sekedar berdiriin tulang punggung kamu aja. Kalau kamu udah berdiri tulang punggungnya, kamu gak perlu makan. Allah Allah. Makanya Bu, Nabi Muhammad sendiri kurang banyak apa sejarah disampaikan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai narok batu di perut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Sayyidina Umar bin Khattab menangis terisak-isak, menangis sesenggrukan ketika melihat pemandangan tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cerita, saya masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke kamar beliau, saya dapati Nabi Muhammad sedang tergeletak di tanah. Tubuh beliau sepertinya sangat lunglai. Saya pun segera mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang, "Amaridun anta ya Rasulullah?" Apakah engkau sakit wahai Rasulullah, sehingga engkau tergeletak semacam ini di lantai, di tanah? Sakitkah engkau wahai Rasulullah? Aku pegangi tubuh beliau. Nabi Muhammad SAW berusaha duduk, kemudian menjawab ucapanku dengan mengatakan, la ya Umar, innama ana ja'i'. Wahai Umar, saya tidak sakit, saya hanya sedang sangat lapar. Kemudian Nabi Muhammad menengadahkan tangannya dan berdoa. Dengerin, biar kamu ngerti, urusan kehidupan kita nih Bu, bukan main-main, bukan cuman sekedar kita makan di saat kita makan, kita tidur di saat kita pengen tidur. Hidup nggak gitu caranya, hidup nggak gitu caranya. Nabi Muhammad dalam laparnya beliau mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, jadikanlah laparnya Muhammad sebagai penggugur dosa atas umat Muhammad. Ya Allah, jadikan laparnya Muhammad sebagai penggugur dosa atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu lapar tuh gugurin dosa. Kita ini kan punya banyak dosa, kita pantas banget buat melapar-laparkan diri kita, sekurangnya di bulan puasa. Yakfik lukaimat yukimna sulbak. Cukup asupan sedikit, cukup suapan-suapan sedikit, sekedar memberdirikan tulang punggungmu. Gak kuat kita Rasul, kalau caranya mesti kayak gitu hidup nih, gak kuat kita Rasul. Sama Nabi dikasih Bu yang lebih rendah lagi, Ini buat kita nih. Kalau yang atas tadi nih saya rasa buat orang-orang soleh, buat para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudara sekalian, ini sekedar cerita ya Bu ya. Ada tahun kapan saat Habibana Zain bin Smith datang ke Indonesia, beliau sakit perutnya. Beliau sakit sampai akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit untuk di UGD, USG perutnya. Ibu-ibu saudara sekalian, dokternya cerita. Dokternya bilang, ini yang cerita yang mendampingi Habibana Zain, yang kebetulan adalah suami saya saat itu.
biar akurat, ya kan, disampaikan datanya. Ibu sekalian, dokternya bilang, abisnya di USG nih, Habib Zain, dia bilang begini, subhanallah, subhanallah, tubuh hamba tercinta di sisi Allah. Dokter USG aja bu, tasbih mulu, ingat Allah juga bu, sekedar USG-in orang soleh, sekedar USG-in wali tuh, USG aja sampai bolak-balik tasbih, bolak-balik zikir. Dibilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditanya, kenapa gitu Pak Dokter? Kok kayak takjub banget? Dia bilang, baru ini saya lihat orang umur 70 tahun, ukuran lambungnya anak seusia 7 tahun. Coba ngaca. Allahu Akbar, lambung kita ukurannya udah melar kemana-mana. Baru ini saya lihat ada orang usia 70 tahun, ukuran lambungnya usia anak 7 tahun. Kata dokternya. Ini kenapa Habib Zain sampai jadi sakit? Karena ukuran lambungnya dipaksa sama orang Indonesia buat makan lebih dari yang biasanya. Kita nih emang ngerusak nih bu nih. Waliullah aja kita rusak nih ya. Orang udah bagus-bagus nih jagain lambung, sama orang Indonesia dipaksain makan. Ayo bib, nih makanan saya bib, istri saya yang udah masak nih bib. Nah mereka orang-orang yang ikutin hadisnya Nabi, idkhalus surur ala qalbi akhikal muslim. Nabi ketika ditanya amal ibadah apa Rasul yang paling bagus, nyenengin hati orang Islam. Akhirnya Habib Zain makan. Ini tapi suka dijadiin hadisnya, suka dijadiin salah-salah sama kita nih. Kita makan di restoran aja kita habisin, ngambil banyak-banyak kita habisin biar ngelegain yang udah masak sian. Makanannya anak kayak kita makan ya bu ya. Habis nyuapin cucu nggak habis, siapa yang makan? Kita yang makan. Masya Allah, ahli sayang ahli syukur. Sayang kalau nggak dimakan ustazah, mubazir kan temennya setan. Akhirnya makannya banyak-banyak. Ama Nabi dikasih anjuran yang lebih ringan. Jadi kalau buat hamba-hamba terkasih di sisi Allah nih, kayak Habibana Zain, bisa tuh bu ngamalin yakfik lukaimat yukimna sulbak. Cukup makanan cukup sekedar bikin berdiri tulang punggung aja. Tapi karena kita nggak kuat, minta ajaran yang lebih ringan lagi ya Rasulullah. Fa in kana falabud fa thuluthun li ta'amik wa thuluthun li syarabik wa thuluthun li nafasik. Kata Nabi Muhammad nih, ini biar bisa kita praktekin bulan suci Ramadan bu, udah deket ya bu ya, biar diinget-inget nih ajaran saya. Ibu jangan kebanyakan scroll GoFood, akhirnya nafsu selera makannya jadi tinggi. Ibu jangan kebanyakan ngeliatin resep masakan, hari ini mau nyoba yang mana, besok nyoba yang mana, jangan. Dan juga jangan kebanyakan ngabuburit ngeliatin orang jualan bawaan, pengen semuanya bu. Betul. Ayo nih kita jagain pola makan kita di bulan Ramadan, mengikuti cara makannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, fa in kana falabud, kamu kalau harus makan fa thuluthun li tamik wa thuluthun li syarabik wa thuluthun li nafasik. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat saluran nafas. Lambungmu jangan dipenuh-penuhin. Lambungmu jangan dipenuh-penuhin. Ustazah perasaan kayak belum penuh dah ustazah. Itu masalah kita tuh di bulan puasa. Kayak sepertiga ustazah, sepertiga nasi, sepertiga gorengan.
sepertiga kolak, sepertiga es campur, sepertiga. Ya Allah, itu mah bukan sepertiga jatuhnya, Bu. Kepenuhan sampai baca Quran saat sholatnya tuh sampai nafasnya pendek-pendek, betul. Bismillahirrahmanirrahim sampai kayak begitu. Belum lagi kelakuan nih Bu nih, waktunya buka puasa makanan lain, habisnya itu makan nasinya lain, habisnya terawih nyari makanan lain lagi. Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Ya Allah, ya Allah. Ayo cari muka di hadapan Allah. Bulan suci Ramadan, cari muka di hadapan Allah. Ingat ucapan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Indah banget nih, dengerin. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, dawimi ala qara'i babillah." Ya Aisyah, dawimi ala qara'i babillah. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Aisyah, bersimpuhlah kamu di pintu Allah dan mengetuk-ngetuklah, nak. Teruslah mengetuk-ngetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah bertanya, "Aduh, enak banget tuh Rasul ngetuk-ngetuk pintunya Allah. Enak banget tuh bersimpuh di pintunya Allah. Gimana caranya ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Bil ju', dengan rasa lapar. Saat kamu lagi lapar, kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah." Bu, laparnya dijaga bahkan di saat malam. Biasa kalau kamu bulan puasa ngerasain lapar di waktu siang. Tapi gimana kalau tahun ini kita bisa ngerasain lapar bahkan di saat malam? Jadi puasa yang nilainya berbeda. Sebab setiap kali jam 10 malam kamu belum tidur lagi baca Quran, perut mulai kelaparan, tapi kamu nggak kasih makan juga, kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Jam 12 malam kamu lagi masih terkantuk-kantuk baca Al-Quran, habis terawih udah, witir udah, kamu masih lagi baca Quran, masih kamu lagi zikir, lapar setengah mati, tapi kamu bilang taran ya, sahur baru saya kasih makan lagi, sekarang minum aja. Kamu nggak kasih makan di jam 12 malam, bahkan kamu bangun di jam 2 malam untuk mulai merapi-rapikan, untuk mulai siap-siap mau sahur jam 2, jam 3, perutmu udah sangat kelaparan, tapi kamu belum juga kasih makan kepada dia. Kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Bahkan saat sahur kamu sudah berhenti makan sebelum kenyang. Saat itulah kamu sedang sungguh-sungguh cari muka di hadapan Allah. Ramadan, jadikan bulan yang semacam itu. Jadikan sepanjang bulanmu di bulan suci Ramadan tidak mengikuti hawa nafsumu terhadap makanan. Jangan kasih apa yang kamu mau. Hari ini kayaknya enaknya es teh manis, oh nggak pakai kopi aja. Kamu tahan selera makanmu karena kamu mau makanmu karena Allah. Kamu mau laparmu karena Allah, makanmu karena Allah. Bu, waktunya buka. Antara lapar sama haus gedean mana? Haus. Saya tahu. Pengennya nih Bu nih es teh manis, ya Bu ya. Pengennya nih kayak yang glok gitu. Pengennya. Tapi subhanallah, sama Nabi Muhammad dikasih aturan biar kamu bisa makan sesuai dengan aturan Allah. Kayak gimana tuh? Kurma. Ya Allah Bu, seret. Iya kan? Siapa di antara kita yang nafsu sama kurma di saat puasa? Nggak ada. Nafsunya kita tuh sama es buah. Betul? Sop buah nafsunya kita. Tapi sama Nabi, jangan ikuti nafsumu, ikuti maunya Allah. Ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, kamu makan, kamu kunyah. Kurma kan nggak bisa ditelen. Kunyah. Satu nih,
pengen minum ustazah, jangan kurma lagi, kurma 2. Udah haus nih ustazah, kurma lagi 1 lagi, 3 kurma. Habis 3 kurma baru air, habis air baru alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku telah berpuasa, dengan rizkimu aku telah berbuka. Aku beriman padamu dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Jadi itu doa dibacanya bukan di saat dengar azan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu Bu, enggak gitu, kamu salah. Wala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku telah berbuka. Birahmatika ya arhamar. Habis itu baru dhahabat dhama, telah basah kerongkongan, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajr, insyaallah taala semoga pahalanya telah ditetapkan Allah. Habis itu doa lain lagi, Allahumma antal azim ya azim ya azim ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Tuh doanya tuh, jangan sampai gara-gara berebutan makanan sampai doanya hilang semua. Baca dulu doanya. Lisaim dakwah mustajab inda iftarih. Kata Nabi Muhammad, orang berpuasa dapat jatah doa mustajab saat dia lagi buka. Nah, habis itu kamu doa deh. Ya Allah, bersihin hati. Ya Allah, terima. Ya Allah, benerin saya. Ya Allah, masukkan saya dalam surgamu. Ya Allah, jauhkan saya dari nerakamu. Ya Allah, kasih lihat saya mukanya Nabi Muhammad. Ya Allah, pengen. Ya Allah, ketemu sama Nabi di akhirat. Ya Allah, boleh dong ya Allah dikasih DP-nya di dunia walaupun dalam mimpi. Enak bener tuh. Ada doa mustajab di saat kamu lagi berbuka. Ya Allah, benerin hati anak-anak saya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Doa Bu, ada doa mustajab. Jangan sampai lewat hanya karena nafsu kamu sama pastel, nafsu kamu sama lontong, sama gorengan, sama bakwan, sama jangan. Ayo bismillah, kita benerin puasa Ramadan kita, Insya Allah. Lapernya kita benerin, sholat terawihnya sama sholat berjamaahnya kita jagain, Ibu ya. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kalau kamu pengen dapat Lailatul Qadar, jagain 3 hal. Puasanya, puasain juga dari dosa, sholat tarawih jangan ditinggal, sama jagain sholat berjamaah. 3 hal itu kalau kamu kerjain di bulan Ramadan, seluruh bulan Ramadan kamu kerjain, waktunya Lailatul Qadar kamu bakal dapat. Kata beliau gitu. Insya Allah, mudah-mudahan kita jagain, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ibadah, bagusin diri kita untuk bisa tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat bisa dapat muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari muka di hadapan Allah biar nanti di hari akhirat kita nggak malu saat ngadep Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti di hari akhirat semoga ada pahala Ramadan kita yang bisa bikin kita tersenyum di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian jangan dulu bubar, masih ada Ustazah Anissa ya dan para ustazah yang lain. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi saya rasa ini semuanya perlu untuk kita dengarkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bikin nilai kita jadi tambah naik di sisi Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.